Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, pada subtema 2 ini, kalian nanti akan belajar tentang manfaat yang diperoleh manusia dari hewan. Kemudian, cara hewan berkembang biak. Seperti apa pembelajarannya? Mari kita lanjutkan pelajaran berikut ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Jika kita mengamati gambar tersebut, hewan ini adalah hewan gajah putih. Di manakah hewan gajah putih ini terdapat? Mari kita simak teks berikut ini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, adik-adik, ternyata gajah putih ini terdapat di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Dan gajah putih ini dianggap suci oleh warga negaranya. Adik-adik, selanjutnya ini adalah hewan ikan tuna. Ikan tuna ini berada di perairan Indonesia. Mari kita baca teks berikut ini. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna ini adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, adik-adik, ternyata ikan tuna ini yang berada di Indonesia itu banyak dicari loh oleh negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selanjutnya ada burung takur dahan. Burung takur dahan ini berasal dari negara tetangga loh. Mari kita baca teks berikut ini. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Tahukah adik-adik mengapa burung ini dilindungi oleh negara? Burung ini dilindungi negara karena keberadaannya yang sangat sedikit. Sehingga negara perlu melindunginya supaya tidak terjadi kepunahan. Adik-adik, kalian tadi telah membaca teks dan mengamati gambar. Selanjutnya, hewan-hewan di atas tadi merupakan bagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Tulislah 10 nama hewan yang hidup di Asia Tenggara. Silakan ditulis di buku tugas kalian ya. Selamat berlatih. Contoh kakak sebutkan ayam, sapi, dan ular. Silakan kalian bisa mencari sendiri yaitu 10 jenis hewan yang hidup di Asia Tenggara. Selanjutnya, mari kita amati gambar diagram Venn berikut ini. Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dalam diagram Venn ini, hewan dikelompokkan berdasarkan perkembangbiakannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu beranak, bertelur, dan beranak. Silakan kalian lengkapi nama-nama hewan yang sudah kalian tulis dan kelompokkan ke dalam diagram Venn berikut ini. Contoh yang sudah kakak sebutkan tadi di awal adalah sapi. Sapi adalah hewan yang beranak. Oleh karenanya, kita kelompokkan ke dalam hewan yang beranak. Contoh selanjutnya adalah tadi kita sebutkan ayam. Seperti kita ketahui bahwasannya ayam adalah hewan yang bertelur. Oleh karenanya, kita taruh ayam di diagram Venn yang bertelur. Selanjutnya ada ular. Ular adalah hewan yang bertelur dan beranak. Silakan adik-adik bisa melanjutkan sendiri, mengelompokkan nama-nama hewan yang sudah kalian catat,
di buku kalian tadi. Supaya diagram Venn-mu lebih lengkap, amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut ini. Silahkan hewan-hewan berikut ini kalian kelompokkan ke dalam diagram Venn kalian, manakah yang hewan termasuk beranak dan bertelur, serta bertelur dan beranak. Mudah bukan mengelompokkan nama-nama jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, bertelur dan beranak? Supaya kalian lebih jelas cara perkembangbiakan hewan, mari kita lanjutkan pelajaran berikut ini. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada 3 buah jenis cara hewan berkembang biak. Yang pertama, ovipar, vivipar, serta ovovivipar. Dari ketiga jenis perkembangbiakan hewan tersebut, manakah yang kalian sudah ketahui? Jika belum ada yang kalian ketahui, mari kita simak penjelasan ketiga jenis cara hewan berkembang biak berikut ini. Yang pertama ada ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya, ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Pasti bisa ya adik-adik. Selanjutnya, cara perkembangbiakan hewan yang kedua ada vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Pasti bisa ya adik-adik. Jenis perkembangbiakan hewan berikutnya adalah ovovivipar. Seperti apakah jenis hewan ovovivipar? Mari kita baca teks berikut ini. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau disebut dengan ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Pasti bisa ya adik-adik. Setelah kalian mempelajari tentang berbagai jenis cara hewan berkembang biak, selanjutnya kalian akan menuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Berikut ini kakak tampilkan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain 1. Embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Misalnya, dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu 1. Induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. 2. Kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Itulah tadi manfaat dari perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Mari kita lanjutkan pelajaran berikut ini. Adik-adik sahabat guru Madani Borneo, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Berikut ini, kita sama-sama belajar tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Mari kita simak teks berikut ini. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN.
Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Adik-adik sekalian, kita ketahui bahwasannya wilayah Asia Tenggara sangat strategis. Oleh karena itu, banyak sekali pihak-pihak yang bersaing untuk mendapatkan kedudukan strategis ini. Dan salah satu fungsi dari ASEAN adalah sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Potensi negara anggota ASEAN yang pertama yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi, adik-adik, bahwasannya biarpun Brunei Darussalam adalah negara yang kecil, tetapi memiliki pendapatan per kapita yang banyak karena memiliki gas alam yang sangat bagus. Selanjutnya, ada negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Jadi negara Filipina ini potensi ekonomi yang besar adalah pertanian. Hasil dari pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti hasil buah nanas, padi, kelapa, dan gula. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN selanjutnya adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi, potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Indonesia salah satunya adalah minyak dan gas bumi, tekstil dan produk dari kayu. Selanjutnya ada dari sektor pertambangan dan pariwisata. Dari sumber pariwisata inilah banyak sekali devisa negara memperolehnya. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Jadi, potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di negara Kamboja yang paling besar adalah dalam sektor pertanian, yaitu berupa padi dan karet. Potensi ekonomi selanjutnya adalah negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi, potensi ekonomi yang dikembangkan di negara Laos sama seperti di Kamboja, yaitu dalam bidang pertanian. Selanjutnya ada negara Malaysia. Apakah adik-adik tahu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Malaysia? Mari kita simak teks berikut ini. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil,
sepatu dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Wah, banyak sekali ya kegiatan perekonomian di Malaysia. Tidak hanya pertanian, tetapi pertambangan dan perindustrian. Bahkan perdagangan internasional adalah yang sangat maju di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah potensi ekonomi negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Wah, ternyata Myanmar itu adalah negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara loh. Berarti pertanian di sana sangat maju, teman-teman. Selanjutnya, potensi ekonomi di negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Walaupun negara Singapura adalah negara yang kecil, tetapi negara ini paling maju di kawasan ASEAN dan menjadi pusat transit perdagangan internasional teramai di kawasan Asia loh, teman-teman. Selanjutnya, potensi ekonomi di negara Thailand. Seperti apakah potensi yang ada di sana ya? Mari kita simak teks berikut ini. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan dan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Thailand ini mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia Tenggara loh. Selain itu, sektor pariwisata sangat maju di sana karena dari keunikan bangunan-bangunan yang ada di negara Thailand. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN selanjutnya yang akan kita bahas adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat.